Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Pangeran Agung Swiatoplok pertama atau Swiatoplok Yaropolkovic dari Kepangeranan Agung Kievan Rus. Video ini adalah video ke-19 dari seri video Perang Rusia-Ukraina. Raja ke-8 dari Kepangeranan Agung Kievan Rus adalah Swiatoplok pertama atau Swiatoplok Yaropolkovic, putra dari Yaropolk pertama atau Yaropolk Swiatoslavik. Swiatoplok pertama diperkirakan lahir antara tahun 979 sampai 980 Masehi. Meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1019 Masehi. Swiatoplok pertama menjadi Pangeran Turop pada tahun 988 sampai 1015 Masehi dan merebut tahta Kiev lewat perang saudara. Swiatoplok pertama menjadi Pangeran Agung Kievan Rus 2 periode, yaitu periode pertama 15 Juli 1015 sampai musim gugur 1016 Masehi. Periode kedua 14 Agustus 1018 sampai 27 Juli 1019 Masehi. Swiatoplok pertama memerintah Kepangeranan Kievan Rus selama 3 sampai 4 tahun. Nama-nama Swiatoplok pertama dari Kiev adalah: pertama, Swiatoplok pertama; kedua, Swiatoplok Yaropolkovic; ketiga, Swiatoplok Vladimirovic; keempat, Swiatoplok, nama dalam bahasa Slavia Timur Lama; kelima, Swiatoplok, nama dalam bahasa Roma; keenam, Swiatoplok di Akuset atau Swiatoplok yang terkutuk atau pangeran yang terkutuk. Ayah dari Swiatoplok pertama atau Swiatoplok Yaropolkovic atau Swiatoplok Vladimirovic sampai saat ini masih diperdebatkan karena ibunya yang saat itu adalah istri dari Yaropolk diperkirakan sedang mengandung ketika Yaropolk dibunuh. Ibunya kemudian dinikahi oleh Vladimir pertama Swiatoslavik dan beberapa bulan kemudian melahirkan anak yang diberi nama Swiatoplok. Oleh karena itu ada dua pendapat ayah dari Swiatoplok, yaitu Yaropolk dan Vladimir. Sedangkan ibunya adalah seorang biarawati Yunani yang bernama Yulia. Nama ini ada di beberapa buku,
sedangkan di buku lain disebutkan sebagai biarawati Yunani saja. Yaropok Sviatoslavik maupun Vladimir Sviatoslavik adalah putra dari Sviatoslav Igorevich. Pangeran Sviatoslav Igorevich adalah putra dari Igor Rurikovich dengan permaisurinya yang bernama Olga dari Kiev. Pangeran Igor Rurikovich adalah putra dari Pangeran Rurik dan permaisurinya Evanda dari Normandia. Jadi, Sviatoplok pertama Yaropolkovich atau Sviatoplok pertama Vladimirovich adalah pipit atau keturunan keempat dari Pangeran Rurik. Lambang pribadi atau simbol pribadi dari Pangeran Sviatoplok pertama adalah sebagai berikut. Menurut cerita The Tale of Bygone Years, ia dilahirkan dari seorang wanita Yunani, janda Grand Duke of Kiev Yaropok Sviatoslavik, yang meninggal dalam perang internecine dengan saudaranya, Pangeran Vladimir dari Novgorod, dan diambil oleh yang terakhir sebagai seorang selir. Dalam salah satu artikel, kronik mengatakan bahwa janda itu sudah hamil. Dia tidak menganggur. Dalam hal ini, Yaropok adalah ayah dari Sviatopok. Namun demikian, Vladimir yang menjadi Adipati Agung Kiev menyebut Sviatopok sebagai putra sahnya. Ketiga dalam senioritas dan memberinya pemerintahan di Turop. Penulis sejarah menyebut Sviatopok putra dari dua ayah dan berkomentar dengan petunjuk tentang nasib masa depan sang pangeran. Dari buah yang berdosa ada kejahatan. Ada kemungkinan bahwa cerita ini adalah sisipan legendaris di kemudian hari. Teks tertua Novgorod Post Chronicle tanpa syarat menyebut Sviatopok putra Vladimir. Dan Titmar dari Marsebook menulis dengan cara yang sama. Sebuah hipotesis juga diajukan bahwa Sviatopok bukanlah putra seorang wanita Yunani, tetapi seorang Cechin, salah satu istri pertama Vladimir. Di sisi lain, para peneliti antroponimi memperhatikan fakta bahwa nama-nama hampir semua putra lain dari ayah kedua Vladimir menurut prinsip memvariasikan nama generik dibangun di atas akar Slav di tempat kedua untuk menghormati kakek mereka Sviatoslav, Vyacheslav, Izyaslav, Yaroslav, Mstislav, dan lain-lain. Tetapi nama Sviatopok dibangun di atas prinsip yang sama, meskipun itu menunjukkan bahwa kakek nama itu memang Sviatoslav. Tetapi di bagian kedua itu adalah variasi dari nama ayah pertamanya,
Yaropok, yaitu perbedaan antara anak-anak ini atau keraguan Vladimir terasa bahkan ketika memilih nama untuk bayinya. Dalam The Tale of Bygone Year, putra lain Vladimir, Yaroslav, yang menjadi Grand Duke of Kiev, Yaroslav the Wise, ditempatkan di depan Sviatopolk. Dalam Novgorod First Chronicle, Yaroslav the Wise menempati posisi keempat dan menurut sejarawan lebih benar. Desas-desus tentang kelahiran Sviatopolk dari dua orang tua memberikan alasan untuk percaya bahwa ia lahir 7 sampai 9 bulan setelah Vladimir masuk ke Kiev pada Juni 978. Masing-masing Sviatopolk bisa lahir pada awal 979 Masehi. Beberapa sejarawan terus menganggap asal-usul Sviatopolk masih bisa diperdebatkan. N. Kotliar berdasarkan tamga pada koin Sviatopolk percaya bahwa sang pangeran sendiri menyatakan asalnya dari Yaropok. Jika versi ini benar dan interpretasi tamga pangeran agak kontroversial, dua cabang tanpa salib adalah tanda Yaropok dan juga digunakan pada tamga Mstislav Vladimirovich yang ditemukan di taman. Maka ini membuktikan upaya Sviatopolk untuk memisahkan diri dari Vladimir dan putra-putranya yang lain. Diketahui bahwa pada 1018 Masehi, Sviatopolk menyandara ibu tiri dan saudara perempuan Yaroslav. Ini hampir tidak dapat diterima jika dia juga menganggap dirinya sebagai putra Vladimir. Sviatopolk menikah dengan putri Raja Polandia, Boleslaw the Brave atau Boleslaw pertama Chrobry Polandia, yang menjadi Raja Polandia mulai 1025 Masehi. Dia lahir dari pernikahan ketiga dengan M. Gilda antara 9901 sampai 1001 Masehi. Mendekati kencan pertama dan meninggal setelah 14 Agustus 1018 Masehi. Sebagian besar peneliti memberi tanggal pernikahan pada 1013 sampai 1014 Masehi. Percaya bahwa itu adalah konsekuensi dari perdamaian yang dicapai dengan Polandia setelah kampanye Boleslav yang gagal. Namun, misi Cistercian Bruno pada tahun 1008 Masehi yang bisa saja berakhir dengan perdamaian yang disegel oleh pernikahan tetap tidak dijaga. Sviatopolk menduduki tata Turov di suatu tempat dari tahun 990 Masehi. Setelah kematian Peshovolod dan Polzit dari Volin, tanahnya mulai berbatasan dengan Polandia.
Dan oleh karena itu, Vladimir memilihnya sebagai kandidat untuk menikah dengan putri Polandia. Ketika Swiatopolk berusia 8 tahun, Vladimir menempatkannya sebagai penanggung jawab Turów dan kemudian mengatur pernikahannya dengan putri Pangeran Polandia Boleslaw pertama Chrobry dari Polandia. Putri muda datang ke Turów bersama dengan Reinbend, uskup Kolberg, sekarang Kolobregs. Tidak puas dengan Vladimir dan didorong oleh istrinya sendiri dan Reinbend, Swiatopolk memulai persiapan perang melawan Vladimir. Mungkin mengandalkan dukungan dari ayah mertuanya. Vladimir segera menemukan niat Swiatopolk bagaimanapun dan melemparkan dia, istrinya, dan Reinbend di penjara, di mana Reinbend meninggal. Saya akan menceritakan Swiatopolk berdasarkan sumber-sumber dari dalam negeri Kiev. Tidak lama sebelum kematian Vladimir, Swiatopolk dibebaskan dari penjara. Pada 1015 Masehi, pengiring Swiatopolk menyembunyikan kematian Vladimir darinya untuk mencegahnya mengklaim tahta Kievan Rus. Ketika Swiatopolk mengetahui kematian Vladimir, dia segera merebut kekuasaan di Kiev. Di Kiev, Swiatopolk berhasil mengeluarkan kepingan perak 50 koin semacam itu yang diketahui, mirip dengan kepingan perak Vladimir. Srebrenik dari Swiatopolk Vladimirovich dicetak pada tahun 1015 sampai 1016 Masehi. Koin beratnya hanya di bawah 3 gram dan memiliki diameter sekitar 29 mm. Di sisi depan adalah gambar seorang pangeran dengan tulisan melingkar. Swiatopolk di atas meja atau tahta. Di sisi sebaliknya, tanda pangeran dalam bentuk biden. Ujung kirinya diakhiri dengan salib dan tulisan, "Dan lihatlah peraknya." Pada beberapa koin, Swiatopolk disebut dengan nama Kristennya Petros atau Petor. Warga Kiev tidak menunjukkan banyak simpati untuk Swiatopolk, dan oleh karena itu ia memutuskan untuk membagikan hadiah untuk memenangkannya. Kemudian dia memutuskan untuk melepaskan diri dari 3 putra Vladimir, Boris, Gleb, dan Sviatoslav, yang klaimnya atas tata Kievan mengancam kekuasaannya. Boris menghadirkan bahaya paling besar baginya karena dia bertanggung jawab atas Druzhina, pengawal pribadi dan tentara Vladimir, dan mendapat dukungan dari warga. Selama tahun 2015 Masehi, 3 saudara tiri Swiatopolk terbunuh. Boris, Pangeran Gleb dari Murom, dan Sviatoslav dari Treblinka. Dia mengirim para bangsawan Pisgorod untuk mengeksekusi Boris.
Boris dan pelayannya ditikam sampai mati saat tidur di tenda. Sang pangeran ditemukan masih bernapas ketika tubuhnya diangkut dalam tas ke Kiev. Tetapi orang-orang Varangian mengeluarkannya dari penderitaannya dengan tusukan tombak di dadanya. Menurut kronik, dia memanggil Gleb ke Kiev atas nama ayahnya dan mengirim orang untuk membunuhnya di jalan. Sedangkan Sviatoslav meninggal saat mencoba melarikan diri dari para pembunuh ke Hongaria. Pembalasan berdarah dingin Sviatopolk membuatnya mendapat julukan terkutuk. Berita pembunuhan rangkap 3 ini sampai ke putra lain Vladimir, Yaroslav, Pangeran Novgorod, yang memutuskan untuk berperang melawan Sviatopolk dengan dukungan dari warga Novgorod dan Varangian. Perebutan kekuasaan dimulai antara Sviatopolk dan Yaroslav. Pada tahun 1016 Masehi, Yaroslav berbaris dengan pasukan Novgorod dan Varangian melawan saudaranya. Pasukan bertemu di dekat Liubek di Dnieper. Tidak ada pihak untuk waktu yang lama memutuskan untuk menjadi yang pertama menyeberangi sungai dan memberikan pertempuran. Akhirnya Yaroslav menyerang, memanfaatkan momen saat Sviatopolk berpesta dengan pasukannya. Pasukan Pangeran Kiev dikalahkan dan dibuang ke danau. Yaroslav merebut Kiev. Pada tahun 1016 Masehi yang sama, selama kampanye Bizantium di Bulgaria, Rusia membentuk sepertiga dari seluruh tentara Bizantium. Pangeran yang kalah melarikan diri ke Polandia, di mana ia meminta bantuan dari ayah mertuanya, Pangeran Boleslav pertama the Brave. Pada tahun 1018 Masehi, dengan dukungan pasukan Polandia dan Peceknek, Sviatopolk dan Boleslav memulai kampanye melawan Kiev. Pasukan bertemu di Buk, di mana tentara Polandia di bawah komando Boleslav mengalahkan Novgorodians. Yaroslav kembali melarikan diri ke Novgorod. Sviatopolk kembali menduduki Kiev. Karena tidak ingin mendukung pasukan Boleslav yang ditempatkan di kota-kota Rusia untuk diberi makan, ia memutuskan aliansi dan mengusir Polandia. Bersama dengan Boleslav, banyak bangsawan Kiev juga pergi. Boleslav pertama Chrobry dari Polandia dan pasukannya kemudian kembali ke Polandia, merebut beberapa kota Serven dalam perjalanan. Sementara itu, Posatnik Konstantin Dobrynik dan warga Novgorod lainnya membujuk Yaroslav untuk berperang melawan Kiev sekali lagi. Kurang dari setahun kemudian, setelah kehilangan kekuatan militernya, Sviatopolk terpaksa melarikan diri dari Kiev lagi dari Yaroslav yang telah kembali bersama orang-orang Varangian. Pangeran Kiev meminta bantuan dari sekutu lain, Peceknek,
berharap untuk mengembalikan kekuasaan dengan bantuan mereka. Dalam pertempuran yang menentukan di Sungai Alta, dekat tempat Boris meninggal, Sviatopolk menderita kekalahan yang menentukan. Menurut Novgorod Post Chronicle, setelah pertempuran di Alta, Sviatopolk melarikan diri ke Pechekneks dan nasibnya selanjutnya tidak ditunjukkan. Menurut kisah The Tale of Bygone Years yang memiliki fitur legendaris, pembunuhan saudara dihukum dengan kelumpuhan dan kegilaan dan mengendurkan tulangnya. Mereka tidak bisa menjadi abu-abu. Mereka membawanya dengan tandu dan meninggal selama perjalanan. Tempat kematian Sviatopolk ditetapkan sebagai antara Polandia dan Caci, yang oleh banyak peneliti, dimulai dengan salah satu peneliti pertama monumen Borisovlebs O.I. Shenkovsky, tidak dianggap sebagai penunjukan geografis literal dari perbatasan antara Republik Ceko dan Polandia, tetapi pepatah dengan arti Tuhan tahu di mana. Gambar gurun kemungkinan besar memiliki asal Alkitabiah. Sviatopolk mungkin telah dibunuh oleh keturunan penakluk Paluk, Waluk Duk Winedorum, yang pada tahun 1018 Masehi membantunya dan ayah mertuanya Boleslav pertama dalam ekspedisi melawan Yaroslav. Saya akan menceritakan Sviatopolk berdasarkan sumber-sumber dari luar negeri Kiev. Selama abad terakhir, catatan tradisional tentang kehidupan Sviatopolk telah agak dimodifikasi. Dikatakan bahwa Boris yang menggantikan Vladimir di Kiev, sementara Sviatopolk masih di penjara. Salah satu saga Norse yang disebut Saga Aimun, bagian dari Yngvar Saga Pitforla, dengan detail yang luar biasa menyalahkan Yaroslav atas pembunuhan saudaranya Borislav. Namun Borislav ini mungkin Sviatopolk yang pasukannya dikomandoi oleh Raja Polandia Boleslav pertama Chrobry dari Polandia. Nama terakhir juga diterjemahkan sebagai Borislav dalam beberapa kisah, serta Boris. Oleh karena itu, disarankan agar Sviatopolk naik tahta setelah pembunuhan Boris dan mencoba menangkis serangan Yaroslav serta menghukum agennya yang bersalah atas pembunuhan Boris. Kronik Tietmar dari Merseburg yang meninggal pada tahun 1018 Masehi dapat dianggap sebagai satu-satunya catatan peristiwa yang kontemporer dan tidak memihak, kecuali bahwa data Tietmar mungkin diberikan oleh Sviatopolk sendiri selama pengasingannya yang singkat di istana Polandia. Sayangnya, hal itu dapat ditafsirkan secara ambigu sejauh menyangkut pertanyaan tentang kesalahan Sviatopolk. Satu tempat dalam kroniknya dapat diartikan sebagai Sviatopolk yang melarikan diri dari Kiev ke Polandia
segera setelah kematian ayahnya. Tetapi Thietmar menyatakan bahwa Boleslaw mendukung menantu laki-lakinya melawan Yaroslav pada tahun 1017 Masehi, yang merupakan tanggal kronik utama kekalahan pertama Sviatopolk oleh Yaroslav. Mempersiapkan kampanye melawan Kiev, Boleslaw tiba-tiba menghentikan perang yang berhasil melawan Kaisar Jerman Henry II. Jadi, kecil kemungkinannya Sviatopolk hadir di istana Kiev sejak tahun 1015 Masehi, yang sering dianggap oleh para sejarawan yang menganggap Yaroslav bersalah atas pembunuhan Boris dan Gleb. Kita akan membicarakan tentang catatan arkeologis. Subklade IS 2077 dari haplogrup YDNA IZ63 diambil sampelnya pada seorang prajurit elit yang dimakamkan di Bodzia, Polandia. Dalam sebuah makam bangsawan yang kaya yang diperkirakan meninggal dari tahun sekitar 1010 sampai 1020 Masehi. Semua artefak di sana menunjukkan hubungan yang kuat dengan elit penguasa Kievan Rus. Jadi, pria yang mungkin menyerah pada luka pertempuran ini memiliki hubungan dekat dengan Sviatopolk. Pemakaman di Bodzia luar biasa dalam hubungan Skandinavia dan Kievan Rus. Pria Bodzia, contoh Pika 157 atau penguburan E864-1, bukanlah seorang pejuang sederhana dari rombongan pangeran, tetapi dia sendiri adalah anggota keluarga pangeran. Pemakamannya adalah yang terkaya di seluruh kuburan, dan analisis strontium dari email giginya menunjukkan bahwa dia bukan orang lokal. Diasumsikan bahwa dia datang ke Polandia dengan Sviatopolk dan menemui kematian yang kejam dalam pertempuran. Ini sesuai dengan peristiwa tahun 1018 Masehi ketika Sviatopolk sendiri menghilang setelah mundur dari Kiev ke Polandia. Tidak dapat dikesampingkan bahwa pria Bodzia itu sendiri adalah Sviatopolk. Analisis fitur heraldik Biden dengan sosok salib di cabang kanan dan sosok berbentuk volute di bawah kaki segitiga di ujung perunggu sabuk menunjukkan bahwa pembuatan set sabuk harus dikaitkan dengan waktu Sviatopolk. Pemerintahan Turov hingga 1008 sampai 1013 Masehi. Ada kemungkinan bahwa prajurit muda yang dimakamkan di kuburan E864-1 adalah seorang pendekar pedang dari Sviatopolk. Sehubungan dengan peran yang dimainkan Sviatopolk dalam kronik dan cerita hagiografi tentang Boris dan Gleb dibuat mulai dari kuartal ketiga abad ke-11. Ia muncul sebagai salah satu karakter paling negatif dalam sejarah Rusia abad pertengahan. Sviatopolk yang terkutuk adalah julukan konstan
pangeran ini dalam sejarah dan kehidupan. Namun demikian, anak-anak dari keluarga pangeran terus dinamai menurut namanya. Misalnya Sepiatopok Isiaslapik yang pada 1093 sampai 1113 menduduki tahta Kiev. Ada hipotesis dari sejumlah sejarawan paruh kedua abad ke-20. N.N. Ilyin, M.K.H. Aliskopsky, A. Pope, yang menurutnya harus secara kritis meninjau pesan-pesan sejarah dan membenarkan Sepiatopok dan mengkaitkan pembunuhan Boris dan Gleb dengan Yaroslav the Wise atau bahkan Mstislav Vladimirovich. Sudut pandang ini didasarkan khususnya pada kesaksian kisah Skandinavia di mana Pangeran Borislav mati di tangan Varangian, tentara bayaran Yaroslav. Catatan admin. Dari cerita Sepiatopok pertama ini menguatkan pendapat admin bahwa sejarah dicatat oleh pihak yang menang dan sang pemenang akan menulis hal-hal yang baik tentang dirinya dan keturunannya dan menjelekkan musuhnya dan keturunan musuhnya. Sepiatopok pertama diperkirakan meninggal dunia pada tahun 1019 Masehi pada usia 39 tahun dalam pelariannya ke Polandia. Diperkirakan makamnya di daerah Bodzia, Polandia. Demikian video tentang Pangeran Agung Sepiatopok pertama atau Sepiatopok Yaropolkovich dari Kepangeranan Agung Kievan Rus. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.